negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Jadikanlah Indonesia negara yang bebas dari jeratan narkoba. Jadikan Indonesia bangsa yang sehat, cerdas, berakhlak, mulia, maju dan jaya. Bangunlah bangsaku, bangunlah rakyatku, raihlah masa depan ceria. Satukanlah visi, satukanlah misi, perangi dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa perangi sekarang juga, bersama War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Sakit enggak? Ngobat. Aduh. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hey. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP M. Julian SH MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menegakkan Desa Bergerak, Indonesia Bersinar, Indonesia bersih dari narkotika. Mari kita perang melawan narkotika. War on drug. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang satu semuanya. Apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah, Putra di sini bisa hadir kembali menemani ruang dengar yang satu semuanya, tentunya di acara khusus atau di acara spesial ya, bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat ya. Dan juga ada banyak strategi Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk menanggulangi masalah narkoba. Selain operasi penangkapan, ada juga pencegahan dan juga salah satunya melalui
pembentukan desa bersinar atau desa bersih narkoba. Dan juga di kesempatan hari ini tentunya kita akan bersama-sama di sini mengupas tentang bersinar atau desa bersih narkoba ya. Dan juga sudah hadir bersama putra di sini ada Bapak Eka Suryana ya. Selamat sore buat Bapak Eka Suryana. Selamat sore reng-rengan satuhu semuanya. Dan juga di sini juga sudah hadir juga Bapak Purnama Wijaya. Selamat sore juga Pak ya. Ya, selamat sore. Reng-rengan ya, Rencang gitu Pak. Oh, rencang ya. Rencang satuhu. Betul. Semua. Ya, dan juga di sini juga sudah hadir juga di sini ada Teteh ya mungkin ya nyebutin. Buat Teh Api Rizky Febrianti, sarjana psikologi ya. Selamat sore. Sore Aputra dan teman-teman semua, rekan-rekan satu apa tadi Rencang satu ya. Dan juga di sini mungkin untuk Bapak Eka sama Pak Purnama kita udah yang kedua kali Pak pertemuannya ya. Dan untuk Teh Api mungkin ini yang pertama gitu ya untuk di sini perdana ya. Dan juga di sini tentunya kita akan hadir menemani ruang dengar yang satu semuanya sampai jam nanti mungkin jam 4 ya. Kita 1 jam ke depan akan menemani ruang dengar yang satu semuanya di program khusus yaitu Talkshow bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat ya. Dan di sini tentunya kita akan membahas seperti yang tadi Putra sudah katakan ada desa bersinar atau desa bersih narkoba ya. Dan mungkin akan ada nanti buat yang satu semuanya sesi untuk bertanya ya atau sesi untuk menanyakan bagi yang satu semuanya dimanapun berada tentunya boleh silakan kita membuka sesi untuk pertanyaan nanti di 15 menit terakhir mungkin ya kita akan membuka sesi untuk pertanyaan ya. Dan juga di awal tentunya kita akan bersama-sama di sini bersama 3 narasumber putra di sini ya akan menjelaskan apa itu bersinar, bagaimana visi misinya dan lain-lain tentunya akan dijelaskan di sini ya. Yang pertama akan menjelaskan dari Bapak Eka ya, Bapak Eka Purnama, sarjana sosial ya. Silahkan untuk Bapak Eka. Ya, terima kasih semuanya buat Rencang Satuhu. Selamat sore. Semoga sehat semuanya. Amin. Sampurasun, sahabat Satuhu. Rambes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi ada informasi tentang desa bersinar atau desa bersih narkoba. Ini merupakan salah satu dari program kegiatan BNN, termasuk BNN Kabupaten Bandung Barat. Apa sih desa bersinar itu? Mungkin kita sering dengar, tapi sebetulnya tidak semua mengetahui ya tentang desa bersinar ini. Betul. Atau program desa bersinar ini. Nah, kali ini kita mungkin akan bahas sedikit tentang kegiatan desa bersinar. Kenapa desa bersinar dipilih? Sebetulnya ini program pemerintah pusat di mana salah satunya ada Impres nomor 2 tahun 2020. Di situ di lampiran ada yang namanya desa bersinar. Ini untuk apa? Nah, sebetulnya latar belakang dari desa bersinar ini ada dan memang terjadi seperti itu. Nah, kenapa disebut desa bersinar? Latar belakangnya seperti ini. Kita mengetahui bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba atau narkotika ini bukan hanya beredar di ibu kota atau kota metropolitan atau kota-kota yang sudah maju. Kota besar ya. Ya, betul. Tidak semua seperti itu. Bahkan sekarang ini penyebaran, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ternyata sudah nyampe di desa-desa. Di desa kita juga sebetulnya udah banyak di kalangan anak remaja yang ada di desa ternyata banyak sekali mereka terpapar atau tergoda dengan narkotika ini atau narkoba ini atau mungkin ada yang bilang nafsa. Ini banyak terpapar. Nah, kenapa ini terjadi?
Nah, justru ini adalah salah satu pemikat dari para pengedar untuk masuk di desa-desa seperti itu. Kenapa desa bisa dimasuki? Karena mungkin mereka berpikir bahwa desa tidak punya daya tangkalnya gitu. Tidak punya pengetahuan tentang narkoba. Makanya mungkin salah satu alasannya bisa masuk ke situ. Nah, alasan keduanya, dari desa ini mungkin bisa menyebar lewat tangan-tangan orang-orang desa, bisa masuk juga ke kota-kota yang terdekat, karena di situ ada kota pasti ada desanya seperti itu. Kemudian juga kenapa program pemerintah itu masuk ke desa? Nah, dari latar belakang yang tadi, karena desa ini mungkin kata orang pengedar itu wah masih bisa dijadikan tangan-tangan mereka. Nah, Desa Bersinar yang diamanati BNN dari pusat atau dari negara atau dari pemerintah, ini salah satunya adalah bagaimana menciptakan desa bersinar, bersih dari narkoba. Kenapa tadi kita ulangi bahwa desa sekarang itu menjadi salah satu fokus atau proyeknya pengedaran gelap tentang narkoba. Nah, makanya kita sebagai warga desa harus waspada tentang hal ini. Kalau di Kabupaten Bandung Barat ini ada 165 desa, ya semuanya harus bergerak, harus cepat-cepat punya daya tangkalnya, punya pengetahuannya tentang narkoba. Karena kalau kita tidak punya daya tangkal terhadap serangan ini, kemungkinan kita akan celaka gitu kan. Warga desa yang tidak tahu apa-apa tadinya bisa celaka. Ini juga banyak kasus-kasus yang terjadi di desa-desa mungkin di luar KBB atau Kabupaten Bandung Barat. Ini banyak sekali anak-anak muda yang sekarang ini terpapar oleh ganasnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu salah satu latar belakangnya. Nah, kemudian kita berbicara tentang bagaimana sih supaya kita ini atau desa ini menjadi punya daya tangkal dan imun terhadap penyebaran. Kalau kita boleh bicara tentang virus, nah ini virus narkoba seperti itu. Nah, di pemerintah kita punya program yang namanya Desa Bersinar. Ini juga dilatar belakangkan dengan program-program berikutnya. Ada 3 program untuk Desa Bersinar ini. Salah satunya adalah dengan KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Nah, ini disampaikan kepada masyarakat desa. Bukan hanya kelompok aja, tetapi individu-individunya juga disarankan untuk mengikuti KIE ini. Kita punya program KIE bukan hanya kepada masyarakat desa, tetapi ini secara menyeluruh dari mulai perorangan, kemudian kelompok sampai ke aparat desanya. Dari mulai anak usia dini, remaja sampai dewasa, semuanya harus ikut KIE ini karena KIE yang taruhlah sebagai garda terdepannya di pengetahuan tentang narkoba dan bahaya narkoba, ini harus nyampe di desa-desa, harus nyampe di masyarakat seperti itu. Nah, yang keduanya adalah kita harus punya yang namanya relawan, atau biasa kita sebut dengan penggiat anti narkoba. Nah, penggiat anti narkoba dan relawan ini harus dibentuk dari desa, karena desa justru sekarang ini lagi diserang dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bayangkan kalau misalkan satu negara itu tidak punya tentaranya, ketika diserang seperti apa? Seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Kalau misalkan narkoba ini sebuah serangan kepada desa dan desanya tidak punya bentengnya atau pertahanannya, insya Allah dalam 1 detik aja mungkin bisa dikuasai. Nah, oleh karena itu
kita bentuk relawan atau penggiat anti narkoba ini di desa-desa, ini salah satu fungsinya adalah untuk melawan sebaran atau melawan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Itu seperti itu. Nah, relawan yang kita bentuk atau yang akan kita bentuk di desa-desa ini nanti akan diberdayakan sama BNN atau di program BNN atau diintervensi sama program BNN. Ini akan menjadi salah satu tentaranya yang ada di desa lah untuk menanggapi serangan dari kejahatan narkoba ini. Nah, itu kedua. Yang ketiganya, kita harus bentuk yang namanya agen pemulihan. Nah, agen pemulihan nanti secara rinci itu akan dikupas oleh bidang rehabilitasi yang kita punya. Ada di situ program rehabilitasi tentang agen pemulihan. Yang nantinya di agen pemulihan itu ada kegiatan-kegiatan beberapa kegiatan-kegiatan yang nanti akan dimasukin ke desa-desa seperti kita kenal dengan IBM, intervensi berbasis masyarakat. Itu banyak program-programnya untuk masyarakat, oleh masyarakat, dari masyarakat, dan nanti manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Di IBM itu ada yang namanya SIL. Itu screening intervensi lapangan. Nanti mungkin dikupas lebih detail sama rekan kita yang dari bidang rehabilitasi. Selain SIL, kita juga punya PBM, pemulihan berbasis masyarakat. Ini juga nanti akan dikupas. Silakan disimak nanti apa sih isinya gitu, karena ini akan bermanfaat sekali oleh yang akan diterima, dan manfaatnya akan diterima oleh semua warga desa se-Kabupaten Bandung Barat. Nah, mungkin pembukaan ini cukup sekian aja, karena detailnya nanti akan kita bahas di bidang rehabilitasi yang namanya IBM, PBM, SIL atau agen pemulihan, dan selanjutnya. Itu mungkin rencang satu yang perlu saya sampaikan sedikit, tapi nanti akan dibahas lebih lanjut dengan rekan kita. Terima kasih rekan Satuhu dan rencang Satuhu. Selamat sore. Oke, siap. Terima kasih ya buat Bapak Eka Suryana, Esosyah yang bertindak sebagai penyuluh narkoba, ahli muda, dan juga mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Purnama Wijaya. Silakan untuk memberikan materinya atau juga menerangkan kepada pendengar dan juga yang menyaksikan di YouTube ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencang Satuhu, baik yang di wilayah Kabupaten Bandung Barat ataupun di wilayah kabupaten kota lainnya, dari BNN Kabupaten Bandung Barat, kita mengemban misi tentang Desa Bersinar. Nah, Desa Bersinar ini kita tergantung diartikan oleh pelaksananya yang ada di kabupaten atau kota yang sebagai pelaksananya. Nah, kita mengartikan Desa Bersinar khususnya BNN Kabupaten Bandung Barat adalah upaya secara kelembagaan dan upaya secara personal. Nah, dan juga upaya untuk menumbuh kembangkan budaya bersih narkoba di tataran ataupun wilayah desa. Nah, jadi kenapa saya katakan pemaknaannya itu nantinya di tiap kabupaten kota itu berbeda, tergantung dari profil dari tiap-tiap wilayah, Kang. Jadi profil wilayah itu menentukan kita sisi pendekatan. Nah, alhamdulillah pada tahun 2020 tahun kemarin kita dengan perangkat desa, dengan kepala desa, kita bersinergi telah melaksanakan kegiatan program bersih narkoba atau bersinar ini di 4 desa. Ya, di 4 desa di
3 kecamatan. 3 kecamatan. Ya, pertama adalah Kecamatan Batu Jajar di Desa Salatsau dan Cangkora. Terus di Desa Jayagiri Kecamatan Lembang dan juga di Desa Cihideng Kecamatan Parongpong. Nah, kita artinya yang tadi saya maksudkan, kita memberikan sebuah diksi gitu ya, diksi bersinar itu supaya melekat. Ya, supaya melekat bukan hanya sebuah program gitu. Jadi melekat artinya kalau sudah melekat di dalam diri warganya atau perangkat desanya, itu akan lebih kuat. Jadi artinya nanti akan menjadi sebuah kacamata baru buat masyarakat yang nantinya harus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bersih narkoba itu dilakukan di setiap langkah kehidupan yang ada, misalkan di keluarga, terus di lingkungan tetangganya, di sekolah, sampai masyarakat. Nah, artinya ada kesepakatan kata, ada kesepakatan sebuah pencapaian ke depan di wilayah desa itu. Artinya kita bermufakat, ini desa harus bersih dari narkoba, apapun yang terjadi. Nah, itu yang kita inginkan gitu ya, selain daripada instrumen ataupun regulasi yang harus ada. Karena kalau sebuah aturan tidak dilaksanakan atau tidak dijiwai dengan benar-benar, itu ya pincang kan, hanya sebatas termin waktu atau kurun waktu tertentu, udah itu hilang lagi. Ya, gerimis bubar habis bar gitu. Nah, langkah-langkah yang secara sistem menurut juknisnya itu kita sudah lakukan. Itu baik dari penetapan pembentukan komitmen, penetapan adanya regulasi, adanya SK relawan atau penggiat anti narkoba di desa, terus juga disertai ada yang tes urin dan sebagainya. Itu kita lakukan. Tetapi kita ingin lebih, artinya ketika kita melempar sebuah idiom atau sebuah diksi itu ingin diadopsi, ingin diadopsi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi yang kita menjadi kekurangan kita adalah tetap 165 desa ini nggak akan cukup diintervensi melalui program desa bersinar ini selama kurang lebih misalkan 2 tahun atau 3 tahun. Ini waktunya akan lama karena kita sendiri terbentur dengan anggaran yang tersedia kan. Karena kalau misalkan dari desanya itu secara mandiri mau, silakan tinggal datang ke kami, kita akan memberikan sebuah pengarahan gitu. Nah, itu yang kita inginkan gitu ya. Karena kalau menunggu BNN untuk mengintervensi, karena kita ada keterbatasan dari segi SDM, dari segi anggaran tadi, ya itu akan lama kan. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini Kang, kita dengan THP ini di bagian rehabilitasi, ini akan lebih dalam Kang, karena ada ya nanti mungkin bisa dipaparkan sama TAP tentang penanganan. Kalau kita kan sisi pencegahan, sisi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau ini orang yang sudah tanda kutip rusak oleh narkoba, nah ini ditanganinya oleh TAP. Ya, terima kasih Kang. Siap, terima kasih ya buat Pak Purnama Wijaya sosial yang sudah tentunya memberikan paparannya juga. Dan juga selanjutnya mungkin Putra akan ke Teh Afi ya di sini, Teh Afi Rizky Febrianti, sarjana psikologi, untuk bisa memaparkan juga ya tentunya bagaimana dari sisi atau dari segi penanganan ya, lebih penanganan. Kalau tadi kita lebih mendengar dari sisi pencegahan ya. Kalau untuk sekarang untuk penanganannya ketika yang sudah terkena itu seperti apa sih? Teh Afi, silakan. Iya, terima kasih Kang Putra kesempatannya. Untuk penanganan para penyalahguna narkotika itu ada beberapa metode Kang.
ada yang jangka panjang dan ada pula yang jangka pendek. Itu semua tergantung dari tingkat ketergantungannya, tingkat kecanduannya. Jadi ketika ada seorang penyalahguna yang datang kepada kami, sebelumnya kami asesmen dulu gimana sih riwayat pemakaiannya, apa saja sih bahan atau zat yang digunakannya, sudah berapa lama menggunakannya, bagaimana cara menggunakannya, kemudian dengan siapa dia menggunakan, bagaimana dia cara mendapatkannya, semua kita asesmen dulu. Nah, untuk apa? Untuk sebagai bahan kita menentukan rencana terapi. Dari sana kita akan tahu nih, oh ya ternyata ketergantungannya masih dalam taraf ringan. Artinya itu bisa dilakukan dengan jalan rehabilitasi rawat jalan. Berapa kali pertemuan, bisa 4 kali, 6 kali, atau 8 kali, tergantung dari kebutuhan si penyalahguna tersebut. Nah, lain halnya jika ternyata penyalahguna tersebut ternyata kategorinya sudah sedang atau berat, atau bahkan mungkin ada beberapa penyalahguna yang juga memiliki penyakit penyertanya gitu. Jadi dari kecanduan narkotika itu biasanya diikuti juga oleh gangguan mental psikologisnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu biasanya treatmentnya adalah rehabilitasinya dengan rawat inap. Kita rujuk ke Balai Besar Rehabilitasi milik BNN, yang terdekat di sini adalah Lido. Meskipun BNN punya sekitar 6 UPT ya, 6 UPT Balai Rehabilitasi dan Lokal Rehabilitasi. Tapi yang terdekat dari Bandung Barat itu Lido. Atau kalau misalkan keluarga berkeberatan karena jaraknya juga cukup jauh, di sini juga kita punya Rumah Palma yang ada di RSJ Cisarua. Betul. Nah, itu juga ada layanan untuk terapi narkotikanya. Seperti itu gitu. Itu treatment untuk para penyalahguna narkotikanya. Kami juga ada, kami di Klinik Pratama BNN Kabupaten Bandung Barat itu melayani para penyalahguna atau para pecandu yang ingin sembuh. Itu gratis, 100% biaya ditanggung oleh negara. Jadi tidak akan dibebankan biaya apapun sampai mereka merasa pulih. Gitu. Nah, itu dari sisi treatment yang kami berikan. Di samping itu, pada kesempatan kali ini juga saya akan sedikit membahas tentang kebijakan rehabilitasi di tahun 2021 kaitannya dengan Desa Bersinar yang tadi Pak Eka sudah jelaskan. Sekilas mungkin sudah disebutkan tadi Pak Eka, ada yang namanya agen pemulihan, kemudian ada intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Itu semua apa sih? Itu semua itu metode rehabilitasi, metode untuk menyelesaikan ketergantungan narkotika yang semuanya dilakukan oleh masyarakat. Jadi tadi sudah disebutkan, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat gitu. Bentuknya seperti apa? Jadi nanti di suatu desa, khususnya ini irisannya dengan Desa Bersinar. Jadi di dalam Desa Bersinar itu di dalamnya ada IBM, bagian yang tidak terpisahkan dari Desa Bersinar. Dalam Desa Bersinar nanti kepala desa itu membuat surat keputusan pembentukan tim IBM. Siapa saja sih tim IBM itu? Tim IBM itu adalah orang-orang yang mendapat rekomendasi dari kepala desa, bisa itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau mungkin karang taruna. Seperti itu, yang secara pertimbangan dari kepala desa dianggap mumpuni, dianggap mampu untuk menyentuh komunitas-komunitas yang rawan penyalahgunaan narkotika. Kenapa ada kebijakan intervensi berbasis masyarakat? Karena menurut penelitian dari BNN dan LIPI pada tahun 2019 itu sudah hampir sekitar 30 berapa ribu desa gitu ya, berapa persen desa itu sudah terpapar oleh penyalahgunaan narkotika. Terus jumlah penyalahgunaan narkotika pun sudah amat sangat memprihatinkan, yakni 3,8 juta orang. Itu baik yang baru coba pakai atau mungkin yang udah setahun atau lebih menggunakan narkotika. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan layanan rehabilitasi, baik itu milik pemerintah maupun milik komponen masyarakat, milik swasta, yayasan, lembaga, seperti itu. Kapasitas yang dimiliki oleh lembaga rehabilitasi milik pemerintah itu sekitar 10.000. Pokoknya total kapasitasnya antara milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat hanya 30.000. Sedangkan penyalahguna itu jumlahnya 3,8 juta.
Itu perbandingannya berapa persen ya, sangat jauh banget ya. Itu artinya kan banyak dari penyalahguna yang mungkin tidak bisa dilayani karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah. Nah, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini BNN mempunyai harapan tingkat akses masyarakat terhadap lembaga rehabilitasi itu semakin terbuka lebar, dan tingkat masyarakat untuk menerima layanan itu semakin mudah gitu. Salah satunya dobrakannya adalah yaitu tadi kebijakan baru intervensi berbasis masyarakat. Kalau lembaga rehabilitasi kan pada umumnya beradanya di pusat kota ya, putranya di ibu kota provinsi atau mungkin kota-kota besar lainnya. Tapi kan penyalahguna tidak hanya di ibu kota atau tidak hanya di kota besar, sekarang sudah sampai ke pelosok. Nah, itu sebabnya kenapa ada IBM, intervensi berbasis masyarakat. Di sana kita mendayagunakan masyarakat untuk lebih peduli, lebih aware sama lingkungannya, karena kan yang tahu masyarakat di lingkungannya kan anggota masyarakat juga gitu. Mereka yang terdekat, mereka yang tahu seluk-beluk masyarakat di sekitar mereka, seperti itu gitu. Jadi yang diharapkan adalah ketika ada seorang pecandu atau mungkin kita sebutlah ada kelompok remaja yang rentan menyalahgunakan narkoba, mungkin dia baru coba-coba ada yang nawarin gitu, baru 1-2 kali pakai. Nah, baru 1-2 kali pakai itu udah terlanjur diketahui oleh tim IBM. Jadi kan bisa diantisipasi ya supaya mereka tidak tidak keterusan ya, seperti itu. Nah, itu fungsinya. Jadi sebagai deteksi dini anak-anak yang mungkin salah jalan atau mungkin para penyalahguna yang dengan kategorinya ringan itu bisa diintervensi awal gitu, sedari dini sebelum mereka mungkin terlanjur menjadi penyalahguna dengan taraf kecanduan yang sedang atau berat, seperti itu. Nah, dari sana bisa disimpulkan bahwa dengan adanya intervensi berbasis masyarakat, baik BNN maupun masyarakat akan bisa merasakan secara langsung manfaatnya dari kebijakan tersebut, karena kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tidak hanya mungkin nanti tidak hanya masyarakat harus mengakses ke BNN yang mungkin dari pelosok kecamatan Rongga atau apa, itu kan terlalu jauh gitu. Kalau dengan adanya IBM, nanti timnya kami latih, kemudian kami juga membangun jejaring dengan puskesmas di kecamatan tersebut atau di desa tersebut supaya bisa melakukan intervensi bagi para penyalahguna yang kategorinya masih ringan, supaya tidak ya itu tadi tidak keterusan. Seperti itu kurang lebihnya Pak Putra. Gitu. Itu dari sisi rehabilitasinya, dan mungkin kebijakan baru yang kami memohon dukungan dari masyarakat juga supaya ini bisa sukses diaplikasikan di masyarakat. Dan mungkin peran masyarakat di sini sangat begitu besar sekali ya andilnya gitu ya, karena mungkin masyarakat yang bisa mengetahui juga dengan adanya Desa Bersinar ini, mungkin masyarakat sekitar desa itu bisa mengetahui, bahkan pengguna-pengguna yang terdekat di wilayahnya masing-masing juga bisa tahu dengan kita melibatkan semua masyarakat. Dan per desa yang lebih kecil gitu kan, cakupannya yang lebih mikro, mungkin itu akan bisa terdeteksi lebih mudah ya Pak. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kita buka sesi. Kalau tidak, Putra bakalan buka sesi pertanyaan, karena sudah ada pertanyaan juga yang beberapa yang sudah masuk ya. Nanti mungkin untuk menjawabnya bisa sama siapa aja, tetapi sebelum itu kita break dulu sejenak ya. Kita beristirahat dulu buat rencang satu semuanya, dan juga buat yang menyaksikan di YouTube, kita break dulu sejenak. Kita akan kembali lagi tentunya setelah pariwara berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP M. Julian SH MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, untuk menegakkan Desa Bergerak Indonesia Bersinar. Indonesia bersih dari narkotika. Mari kita perang melawan narkotika. War on drug. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP M. Julian SH MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, untuk menegakkan Desa Bergerak Indonesia Bersinar. Indonesia bersih dari narkotika. Mari kita perang melawan narkotika. War on drug. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di 107,8 Radio 1 FM Radio kamu terang belar ya. Ya buat yang satu semuanya dan juga buat yang masih menyaksikan melalui YouTube ya. Alhamdulillah kita di sini bisa kembali lagi menemani ruang dengar yang satu semuanya ya. Di sini masih bersama 3 narasumber kita ya, dan juga di kesempatan yang terakhir atau di sesi sekarang mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sini. Mungkin yang pertama ini bisa dijawab untuk sama Teh Alfi ya, bisa dijawab. Jadi katanya pertanyaan seperti ini, bagaimana cara rehabilitasi sendiri atau menanggulangi sendiri gitu kan. Mungkin gini, tujuannya dia itu tidak mau orang tuanya tahu, atau dia takut orang tuanya tahu, akhirnya sebenarnya dia pengguna gitu, tapi dia pengen berhenti ya. Bagaimana caranya katanya? Yang paling penting sih niatan dulu ya. Betul. Niatan harus bulat, karena untuk bisa lepas memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin juga. Itu sangat mungkin, apalagi kita punya niatan yang kuat untuk bebas dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, jauhi lingkungan yang lingkungan yang ngajak dia pakai narkoba itu, jauhi. Ganti nomor, blok temen-temennya, nomor temen-temennya, pokoknya jauhi faktor lingkungan pemicu yang kira-kira bisa membuat dia terjerumus lagi, baik itu teman, mungkin tempat, atau mungkin lingkungan, itu dijauhi. Yang ketiga, jangan ragu untuk meminta pertolongan, menghubungi BNN, karena untuk pecandu yang melaporkan diri itu tidak akan dipidana sama sekali, malah kita akan rehabilitasi. Dan betul, rehabilitasi itu 100% gratis. Kalau di BNN itu 100% gratis, di fasilitas milik BNN, rehabilitasi baik itu yang rawat jalan atau mungkin harus memerlukan rawat inap di Balai Lido, di Batam, di mana itu semua gratis kalau milik BNN gitu. Jadi jangan ragu untuk meminta pertolongan. Terus yang harus dilakukan apakah mungkin tadi dia malu ya untuk bilang sama orang tuanya. Sebenarnya dia udah coba-coba mungkin ya, terusan udah terkena. Nah, akhirnya dia merasa malu mungkin untuk bilang sama orang tuanya. Kalau menurut pendapat Teteh ya, bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Apakah dia harus berbicara dulu sama orang tuanya, atau apakah langsung untuk menghubungi BNN? Dia malu untuk berbicara sama orang tuanya. Ya, seharusnya yang dianjurkan itu lebih baiknya seperti apa? Dukungan orang tua diperlukan? Dukungan orang tua sangat amat diperlukan gitu. Karena kan itu lingkungan terdekat dari si pecandu ya. Tuh. Orang tua itu lingkungan terdekat dari pecandu. Kalau orang komunikasi dengan orang tua sudah terjalin dengan baik, orang tua pun pasti kan ingin yang terbaik buat anaknya. Betul. Gitu. Kalau kita cara menyampaikannya sudah baik, mungkin di awal wajar lah kalau orang tuanya shock atau marah atau gimana, mungkin itu harus dipersiapkan dulu mental kita. Oh ya, mungkin nanti awal-awal
mama papa nih bakalan marah atau bakalan pasti, ya. Iya. Nah, tapi kalau kita jelaskan bahwa kita sudah punya niat baik untuk sembuh, kemudian kita ingin menjauhi lingkungan sekitar kita, ingin memperbaiki diri, pasti orang tua pun akan mendukung. Saya rasa seperti itu. Dan itu dari sisi anak ya, sisi pecandu, sisi orang tua juga apa yang harus dilakukan ketika ditemukan mungkin ketika tahu anaknya. ketahuan anaknya menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Yang pertama itu jangan menghakimi anak gitu lah. Kamu anak nakal nih, gaul nggak benar-benar gitu ya. Itu bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru kan. Nah gitu. Jadi orang tua jangan menghakimi anak bahwa anaknya itu sudah salah, memang anaknya sudah salah, tapi kan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Terus yang kedua juga ini antara ayah dan ibu saling menyalahkan, ini ibunya kesibukan atau apa, ayahnya nggak pernah ada di rumah. Nah biasanya jadi masalah lagi. Yang seperti itu harus dihindari. Dan yang paling penting adalah jangan menganggap anak itu sebagai aib, karena biasanya nih ketika anak sudah pakai narkoba udah dipindahin ke pesantren mana, dikucilkan dari lingkungannya gitu biar dia sembuh, nggak mau ditengok atau apa, dianggap sebagai aib. Padahal itu salah besar. Karena anak sendiri apalagi yang sudah punya niatan baik untuk sembuh itu perlu dukungan orang tua, dukungan lingkungan sekitarnya gitu untuk memudahkan dia juga berhenti menggunakan narkotika. Seperti itu mungkin kurang lebihnya Kang. Iya benar sekali ya. Jadi dukungan orang tua itu sangat diperlukan. Tentunya buat yang merasa bahwa dirinya pernah mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba, dan ketika ingin sembuh, mungkin jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk berbicara kepada orang tua, karena orang tua adalah orang yang terdekat dari kita. Dan kita berbicara saja jujur sama orang tua. Mungkin nanti orang tua juga awalnya seperti tadi yang dibilang kan marah, tetapi nanti juga mungkin dia akan mendukung untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik ya. Seperti itu. Dan juga ini ada pertanyaan yang kedua, terima kasih atas jawabannya. Dan juga ada pertanyaan yang kedua yang mungkin bisa dijawab. Ini kebetulan juga dari salah seorang bapak kepala desa juga ya, ini yang bertanya bagaimana katanya Pak jika ingin membentuk desa bersinar di wilayahnya. Nah, mungkin ini juga patut diketahui ya. Mudah-mudahan nanti desa-desa lain yang berada di Kabupaten Bandung Barat menyusul ngantri kepada BNN ya untuk bisa. Amin. Ya. Ya. Kalau untuk desa bersinar ini memang harapan dari kita adalah desa secara mandiri ingin melaksanakan program desa bersinar. Nah, tadi saya apresiasi adanya keinginan dari salah satu kepala desa di Bandung Barat. Saya apresiasi dan ditunggu nanti mungkin bisa menghubungi Kang Putra, nanti hubungi ke saya ataupun langsung ke kantor. Itu silakan, mangga. Nanti kita akan berkoordinasi apa yang bisa kita sinergikan atau apa yang ada misalkan program nanti bisa dikhususkan untuk itu alangkah lebih baik. Nah, harapan kita lebih cepat lebih baik kan. Lebih cepat lebih baik harapan kita. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kemandirian, benar-benar mandiri dengan tekadnya dari semua stakeholder yang ada di desa, mudah-mudahan bisa mempersempit Kang ruang gerak ke peredaran gelap narkoba itu yang kita harapkan. Ya nanti tinggal koordinasi saja Kang, karena kalau misalkan kita terangkan dijelaskan secara gamblangnya akan memakan waktu yang lama, sedangkan ini kan durasi sedikit ya. Sedikit ya. Jadi tinggal datang saja. Iya, nah itu karena ngebahas tentang program desa bersinar harus komprehensif, di mana ya berbagai sudut pandang, berbagai sisi harus dikupas. Nah itu mungkin Kang, ya mungkin Pak Eka ada teman. Mungkin informasi aja buat tadi desa apa ya? Desanya kebetulan desa di sini, desa Kertawangi. Ya Kertawangi ya. Seperti yang tadi disampaikan sama Kang Purnama, sebetulnya simpel aja ya kalau ingin desanya itu mendapatkan intervensi kegiatan desa bersinar. Dan salah satunya itu memang yang kita harapkan seperti ini. Adanya kemauan, adanya satu gagasan, adanya niat baik dari para
stakeholder yang ada di desa. Nah, desa biasanya itu informasi masih kurang tentang desa bersinar. Alhamdulillah kalau sekarang ada desa yang menawarkan untuk kegiatan desa bersinar, kita cukup apresiasi, sangat baik sekali ya, cukup apresiasi dengan acukan jempol, 2 jempol malah ini. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu datang ke kami, nanti kita akan terangkan bagaimana melakukan program desa bersinar di desanya masing-masing. Cuman satu aja nih dari kami, bahwa desa bersinar ini cukup sederhana pelaksanaannya. Tinggal bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di desa, kalau misalkan punya kegiatan apapun itu, misalnya kegiatan Karang Taruna, kegiatan PKK, kegiatan apa aja yang berhubungan dengan desa, itu bisa disinergiskan dengan kegiatan desa bersinar. Tadi udah kami terangkan bahwa desa bersinar itu ada program-programnya kayak IBM, PBM, ada AP, ada SIL tadi. Nah, itu nanti kita akan terangkan kepada warga desa, terutama kepada aparat desanya dulu sebelum ke masyarakat. Nanti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, yang ada di desa, kita akan kolaborasikan dengan kegiatan BNN yang namanya Desa Bersinar. Itu cukup sederhana. Itu aja mungkin Kang Indra yang bisa saya sampaikan. Dan ditunggu kedatangannya. Iya. Dan juga mudah-mudahan yang lagi pada nonton ya, buat Bapak Kepala Desa, halo semuanya, buat Bapak Kepala Desa ya, dan juga mungkin ini akan menguntungkan bagi desanya masing-masing ketika bekerja sama atau mengajukan untuk menjadi partner dari BNN menjadi Desa Bersinar. Mungkin dengan bersih dari narkoba setiap desanya, itu akan membuat masyarakat di sekitarnya juga nyaman gitu ya, nyaman, dan juga tentunya mungkin tidak terganggu sama hal-hal yang, karena mungkin salah satu efek dari pengguna narkoba ya timbul kekacauan ataupun gangguan-gangguan yang berada di desanya masing-masing gitu ya. Karena banyak para pengguna narkoba mungkin yang membuat gara-gara dan sampai berani macam-macam ya, bahkan mungkin bisa kekerasan juga terjadi di desa tersebut. Jadi dengan adanya kerjasama dengan BNN ini untuk para kepala desa ini sangat menguntungkan bagi desanya sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan semua nih kepala desa yang lagi menonton ya, kita mengajak untuk mari bekerja sama BNN, kita sama-sama atasi narkoba ini ya. Dan mungkin sebenarnya kita masih pengen lama ya, tetapi karena waktu juga kita dibatasi. Closing statement dari Pak Eka atau pesan bagi semua pendengar dan yang menonton di YouTube-nya. Pak Eka. Ya, terima kasih Rencang Satuhu masih bersama BNN Kabupaten Bandung Barat. Saya sedikit aja menyampaikan kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama di desa-desa, mari kita manfaatkan program Desa Bersinar ini atau Desa Bersinar Korba ini dengan memacu semangat kita untuk melaksanakan program ini secara bersama-sama. Gitu aja. Terima kasih Kang Indra. Oke, siap. Dan juga selanjutnya, Tewi. Ya, untuk Rencang Satuhu semuanya para masyarakat Kabupaten Bandung Barat, mari bersama-sama kita sukseskan program dari BNN Kabupaten Bandung Barat, karena ini adalah salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita. Menghadapi bonus demografi nih Kang Putra, sebentar lagi 2025 nanti kita akan ada ledakan di jumlah remaja ya, jumlah usia produktif ya. Apa jadinya jika anak-anak usia produktif itu pada saat ini sedang dijejali oleh narkoba. Nah, itu kan berarti kehancuran satu generasi buat kita. Sementara di luar sana para TKA dengan mudahnya masuk ke dalam menjadi tenaga kerja di negeri kita, sedangkan kita sendiri generasi mudanya tidak mempunyai daya saing karena rusak oleh narkoba. Nah, itu yang harus kita selamatkan bersama. Dan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai anggota masyarakat. Sekali lagi, program ini akan dapat berjalan secara sinergis, secara sukses apabila ada dukungan yang besar dari masyarakat, karena
motonya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Seperti itu. Oke. Pak Purnama? Iya. Ini ada prasekata dari Kepala BNN RI, yaitu War on Drugs, Pak Komjen Petrus Golose. War on Drugs, kita perang melawan kejahatan narkotika, mulai dari diri sendiri, dilanjutkan ke sekitarnya sampai kepada masyarakat yang lebih luas. Yang kita lakukan, apa yang kita bisa, sebisa-bisanya nanti jadi kebiasaan yang baik dalam rangka menunjang program desa bersih narkoba atau Bersinar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hafalan istilah yang dapat menjadi sebuah karakter khusus dari warga masyarakat desa, karena kalau kita desa kita nantinya dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, tentu akan merugikan dari desanya tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, ya, dan juga mungkin buat Rejeng Satu semuanya, dan juga buat teman-teman semuanya yang menyaksikan di YouTube-nya ya. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Jika generasinya sudah kotor, maka mungkin bangsa ini diambang kehancuran. Jika generasinya bersih dari narkoba, jika generasinya generasi yang baik, maka negara ini akan menjadi negara yang maju dan juga negara yang disegani oleh negara-negara lain. Mari kita jauhi narkoba, mari kita perangi narkoba, bersihkan hati, sehatkan badan, dekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu akan membuat kita lebih bisa terhindar dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Tidak ada gunanya kita menyalahgunakan narkoba, hanya menghancurkan diri kita sendiri dengan kita menggunakan narkoba tersebut. Jauhilah, dan juga mari kita dekatkan diri kita kepada Sang Halik, agar tentunya iman kita lebih tebal dan dijauhkan dari hal-hal yang mungkin bisa menghancurkan badan kita, bahkan bisa menghancurkan negeri kita tercinta ini. Oke, terima kasih buat semuanya di sini. Terima kasih buat Pak Eka, terima kasih, dan juga buat Pak Purnama, terima kasih sudah hadir di sini ya. Buat THP juga terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga buat Rejeng Satu semuanya, mungkin kita akan berjumpa lagi di talkshow selanjutnya. Masih bersama Putra di sini, dan tentunya kita dengan sangat berat harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Rejeng Satu semuanya, dan juga dari teman-teman yang di YouTube. Oke, Putra di sini, dan juga ada Bapak Purnama, ada Teh dan Eka. Pamit undur diri dari ruang dengar Rejeng Satu semuanya. Akhir kata dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP M. Julian SH MSI, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, untuk menegakkan Desa Bergerak Indonesia Bersinar. Indonesia bersih dari narkotika. Mari kita perang melawan narkotika. War on Drugs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berpikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Sakit enggak? Ngobat. Aduh. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hey. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Let's